selanjutnya kita bicara kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan Allah, kita awali tausiah subuh pagi ini membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim kepada Bapak Jeffrey Ramadan SD, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 152 dan 153. Ibu dan bapak jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita selalu bersyukur dengan nikmat yang masih Allah berikan sampai detik ini. Kesehatan dan kesempatan yang masih sama-sama kita dapatkan kepada ibu, senantiasa kita bersyukur, senantiasa kita manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita ini. Senantiasa dengan nikmat kesehatan, kesempatan yang Allah berikan, kita menambah amal saleh. Kita perbanyak amal saleh, amal kebaikan kita, sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah. Kita tahu, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur dengan yang Allah berikan, sedikit dia kira Allah, sakit dia kira Allah, banyak dia kira Allah. Senantiasa kita bersyukur dengan itu
ingkar dengan nikmat Allah. Lah dia kira Allah masih merasa kurang. Banyak dia kira Allah, ikut si usaha rumah, nggak ada dia campur tangan Allah dong. Ingkar kita dengan nikmat tersebut, maka kata Allah, ingatlah azab yang pedih. Kemudian salawat beriringan salam berarwah pucuk pimpinan Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah yang kita jadikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat contoh suri tauladan terbaik. Sangat berbangga kita. Kita adalah umat yang teristimewa, kata Rasulullah. Umat yang istimewa dan salah satu pun umat yang akan mendapat pertolongan dari Rasul ketika di yaumil akhir nanti. Tidak ada Nabi dan Rasul yang dapat bagi pertolongan. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan. Selagi meminta Rasul kepada Allah ketika di yaumil akhir nanti, Allah pun merasa malu. Akhirnya apa yang dimintakan oleh Rasulullah nanti itu akan dikabulkan oleh Allah. Yang jelas umat Nabi Muhammad ini, umat Rasulullah, mudah-mudahan akan selamat nantinya ketika di hari akhir. Selagi dalam diri Bapak Ibu lain ada kata-kata kita ingkar kepada Allah, artinya kata-kata yang membuat kita syirik, menyebutkan Allah. Kalau tidak ada di dalam hati tertanamkan kata syirik ini, kita ingkar, kita menyebutkan Allah dengan yang lain, mudah-mudahan kita semua akan selamat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita melewati satu momentum bersejarah yang kita tahu, yakninya momentum Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama alam bermandu-mandu tentang ketika di tabligh akbar, yang artinya Isra di sini adalah perjalanan, kemudian Mi'rajnya naik. Artinya Rasulullah ketika itu dijalankan dari Masjidil Haram, itunya kota Mekah, ke Masjidil Aqsa, kota Palestina saat sekarang. Kemudian ketika itu baru Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, lewat lagi. Dan ketika itu menggunakan sebuah kendaraan yang dinamai dengan Buraq. Kecepatannya lebih cepet daripada mantu apa kijo. Barat cepet mantu apa kijo, lebih cepet kecepatan itu lain. Akan tetapi ketika itu Rasulullah yang menyampaikan perintah ini, apa yang ia dapatkan ketika Isra Mi'raj disampaikan kepada sahabatnya, disampaikan kepada kaum kafir Quraisy. Ketika itu kaum kafir Quraisy malah menertawakannya, malah mengatakan Rasulullah itu gila. Tidak mungkin Rasulnya dong. Tidak akan mungkin. Akan tetapi di sanalah mukjizat Allah tersebut. Di sanalah keistimewaan Allah. Allah serba bisa semuanya.
Kemudian Bapak dan Ibu melihat dari peristiwa Isra Mi'raj ini, ketika itu yang dijemput oleh Rasulullah adalah sholat. Sebelumnya sholat ko 50 waktu sehari semalam, 50 waktu. Kalau 50 waktu sampai ini, artinya sekali 20 minit awak sholat. Sekali 20 minit letak kau Rasul 50. Sekali 20 menit sholat. Baru ke menggoreng ladur, sholat dulu, mati kompor. Dengan bapak baru ke mancangkur, lalu selesai sekalang tiba untuk sholat. Ketika itulah sampai di lagi kaunom, sobo Nabi Musa. Muhammad mengangkat tadi. Dah ada perintah Nabi sholat barangkali 50. Yuka punda itu. Sedangkan umat ambo saja udah madam kata Musa. Dah tolong deh, boleh mereka ketek-ketek. Minta kurang ngomong deh. Balik lah Nabi Muhammad katanya. Balik katanya dapat itu kurang peningmu. Sampai 9 kali balik katanya. Tinggal 5 lagi. Lah 3 aja Nabi Musa. Masih boleh rumah. Minta balik katanya deh. Kata Nabi Muhammad, tak mungkin dia mau balik katanya. Malu Rasulnya. Lah 50 jadi 5. Baliknya katanya minta kurang. Mereka kata Allah tak usah lah sholat lain. Jadi itu lo kata Allah. Malu. Akhirnya perintah itulah yang dibawa oleh Rasulullah ke muka bumi. Betul. Praduga dari Nabi Musa 5 itu saja kita masih susah untuk mengerjakannya. Masih kita melalaikannya. Masih awak main tayantan lata donga hayya 'alas shalah. Di kula sekali pindah sudah lomba keluar. Tunggu iklan dulu. Kemancang gua seketek lagi gua coba apa? Anak gua sudah kawali lo setelah lah. Banyak kita main tayantan, banyak kita melalaikan. Bahkan ada pula yang kita sengaja untuk melupakannya. Talingo leta doa tapi tidak berfungsi. Artinya kita tidak mendirikan sholat. Bisa jadi sholat sekali saja dalam sehari. Bisa jadi sholat sekali saja seminggu. Bisa jadi sekali sebulan. Bisa jadi sholat bulan puasa saja. Lalu dia para sholat 2 kali setahun. Idul Fitri Idul Adha dan itu pun nyampe sholat malu curang. Malu kecil-kecil sampai sholat banyak. Ada juga yang di antara kita seperti ini pada itu. Kadang ketika di sekolah ambo iseng-iseng bertanya ke anak. Ketika itu ditanyalah. Masalahnya ketika waktu sholat Jumat. Dia nak sholat Jumat, hari Sabtu ditanya. Baru sholat Jumat katakan. Di waktu Jumat itu apa kabar Pak? Jam berapa kawan? Jam 11:30. Itu nak balik pas jam 2 atau jam 11:30 loh. Kalau jauh itu jam 2 boleh dia bawa balik lepas. Lu boleh balik loh. Akhirnya tak tinggal ke sholat Jumat. Ditanya lo ke yang lain. Awak pada ke sholat
rumah jauh Pak, ndak ada kendaraan atau payu, ndak ada payu, kajalan kaki jauh. Tuh udah rumahnya kawan, ndak ada Pak. Apa awak ada wajah sholat? Apa awak ada sholat Pak? Itu alasan mereka. Bahkan sampai ditanya ketika sholat 5 waktunya, subuh dia sholat tadi indah, asar indah lodor, maghrib indah lodor, isya indah lodor Pak. Berarti sekali Pak sholatnya? Iya Pak. Itu pun zuhur. Kalau dari sholat jamaah di sekolah, kalau tidak sholat Pak. Dengan santainya mereka menjawab ini Bapak dan Ibu. Banyak kita lihat generasi saat sekarang ini. Dan kadang ada pun yang nyoba-nyoba, tidak disuruh dia bawa sholat lah, tidak disuruh dia bawa sholat lah. Bahkan menyuruh Pak, apa bawa saja nak sholat kan? Ada yang seperti ini mereka menjawab. Sangat miris. Karena ini perintah yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan kita pun sangkutkan kepada surah yang kita bacakan tadi. Di dalam surah Al-Baqarah Allah sampaikan, "Fadhkuruni azkurkum." Ketika engkau ingat kepada Allah, Allah pun juga akan ingat kepada Allah. Bagaimana kita cara ingatnya kepada Allah? Salah satunya ketika ibadah salat ini. Senantiasa waktu yang kita ulang terus menerus, pada waktunya kita melakukan ibadah ini. Ingat kita kepada Allah. Bahkan ada juga yang mengatakan sholat itu doa. Artinya banyak orang berdoa, banyak orang memohon, banyak orang minta. Bacaan-bacaannya itu adalah laksananya kita untuk meminta kepada Allah. Maka ada pula ketika sujud Pak Ibu, kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali baca itu. Kemudian kalau perlu dapat pula kita berdoa, kita bacakan Quran surah Al-Baqarah yang terakhir, salah satu penggalan ayatnya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa isi ayat tersebut? Doa kita kepada Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tak sanggup kami untuk memikulnya. Memohon kita kepada Allah di tempat kita yang paling rendah. Artinya kita bersujud, kita menganggap Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, Allah itu serba segalanya. Memohon awak. Boleh kata Allah, kalaulah sujud hambaku kepadaku, aku pun juga merasa malu rasanya ketika tidak mengabulkan permohonan hambaku ini. Ini kata Allah. Memohon kita tidak tahu pada Ibu. Setiap kehidupan kita ada saja alam di tangannya. Ada saja yang warason. Ada saja permasalahan yang kita jalankan, yang kita alami. Apakah itu permasalahan materi, ekonomi? Ada pula permasalahan yang notabene dan ekonomi, bermata pencarian, peka sawah. Banyak yang mengeluh, mau tekobona peka sawah, padilah kona ini monci, padilah ada air, dak tumbuh, dekoyang, piaga, segala macam. Disampaikan keluh kesah, mau onde-onde, mau tekobona peka sawah. Jangan ke untung lain, modal saja dah balik. Ataupun yang baik ladang, baladang, lalu
tomat, dan lain-lainnya. Ada saja permasalahan, dan ada pula yang permasalahannya bisa jadi karena anak. Ada di mode komona, tidak nomor di kecil, tidak nomor dia kena nasihat. Ada saja permasalahan hidup, dan kita pun tahu ini. Memohon kita di tempat yang terendah ketika bersujud, bisa jadi kita memohon kepada Allah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Boleh kita sandingkan. Lama coba bacaan sujud 3 kali tadi, wah sandingkan dengan bacaan itu. Boleh itu. Artinya kita memohon kepada Allah. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kata Allah tadi, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Artinya bersyukur di sini bukan saja kita lewat perkataan, artinya kita mengucapkan alhamdulillah, itu salah satunya. Kemudian juga dibarengi dengan syukur fi'liyah, dengan perbuatan. Kalau qauliyah mungkin bisa jadi gampang kita untuk mengucapkannya. Dengan fi'liyah artinya perbuatan. Ketika kita Allah beri kesehatan, Allah beri kemudahan, kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Banyak kita memohon kepada Allah, banyak kita meminta kepada Allah. Laksananya dengan sabar dan salat sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu, kita tahu fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, dan maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Banyak kita memohon, banyak kita meminta. Dan pada kesempatan yang sudah lalu pun kami pun juga menyampaikan ada salah satu doa yang mana ketika kita membacanya Bapak Ibu, 10 kebaikan yang kita peroleh. Apa doanya? Kebaikan yang kita mintakan kepada Allah, semoga kita diberkahkan hidup kita mulai dari dunia sampai akhirat kelak. Kita hafal akan doanya, tetapi kadang mempraktekannya pun juga kadang susah. Apa doanya Bapak Ibu? Rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Ini salah satu doa yang di dalamnya terdapat 10 kebaikan, 10 cita-cita yang kita mohonkan kepada Allah mulai dari dunia hingga akhirat kelak. Senantiasa kita biasakan, senantiasa kita baca, semoga kita pun juga diberi oleh Allah keberkahan dalam hidup ini. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita jadikanlah momentum Isra Mi'raj pada kesempatan kali ini. Apalagi kita tahu sekarang sudah di akhir-akhir bulan Rajab, kita pun senantiasa selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita memohon keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga kita disampaikan nantinya kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita persiapkan
diri dengan sebaik mungkin Bapak dan Ibu. Kita persiapkan apa-apa saja yang diperlukan ketika di bulan Ramadan nanti. Apakah di sana ada ibadah puasa? Dari sekarang kita sudah mulai mencoba-coba. Kalau ibarat orang main bola, baru kalau langsung main bola pasti dia otomatis bisa jadi cedera segala macam. Begitu juga kita berpuasa. Lah dari ini lah jebol-jebol, paling tidaknya puasa sunnah Senin Kamis. Atau kalau ibu-ibu yang mungkin petang ada cutinya, ada yang mungkin tinggal soal puasanya, lah mulai basuh-basuh, lah mulai diganti di kodok dari kini. Dia sampai mereka baru-baru pun yang mereka nak hitung lagi. Sudah mulai kita. Kemudian ibadah solat yang kita tingkatkan ketika Ramadan nanti, ada salah satunya solat sunnah tarawih. Otomatis solat-solat pun juga lama. Lah kali ini mulai usul-usul. Dan mereka baru hari pertama, hari kedua yang solat, habis usul tak tahu lagi. Dan sekarang kita sudah melatihnya. Kita biasakan, kita jadikan rutinitas. Semoga ibadah Ramadan kita nanti kita dapat kembali lagi nanti kepada Ramadan tersebut, dan kita dapat menunaikan ibadah dengan sebaik mungkin. Allah pertemukanlah Ramadan ini dengan kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak maaf kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada kita semua kami minta maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah masuk yang Allah. Terima kasih kepada Bapak dan kepada Pastor yang memberikan tausiah hari ini. Mudah-mudahan banyak dan kita tutup dengan mengajukan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pulang kita tipis dulu. Silakan Bapak Ibu sebelah kanan, Bapak. Silakan Pak. Ibu. Bisa. Ibu bisa.